Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswa sekalian? Saya harap Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya adalah Pak Bambang Sutrisno, dosen pengampu mata kuliah pengenalan bisnis dan manajemen. Jadi selama 14 pertemuan, Anda akan diajar oleh saya di mata kuliah ini. Pada pertemuan ini, topik atau materi yang akan saya bahas adalah tentang konsep dasar bisnis. Kenapa topik ini perlu dijelaskan kepada teman-teman sekalian? Karena Anda di semester 1, ya, program studi manajemen, maka sangat dekat sekali dengan yang namanya bisnis. Maka di pertemuan perdana ini, Anda harus saya jelaskan tentang apapun yang terkait dengan bisnis. Why study business? Mengapa Pak saya harus belajar bisnis? Yang pertama adalah untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan agar Anda bersiap-siap menghadapi karir di masa depan. Ya, Anda diperkenalkan tentang bisnis. Misalkan Anda mau bekerja di perusahaan, baik itu perusahaan kecil atau perusahaan besar. Itu kan Anda bisa melihat bagaimana sih tentang bisnis yang tempat saya bekerja ini. Itu kalau Anda jadi karyawan. Siapa tahu Anda sekarang sudah menjadi entrepreneur atau wirausaha. Atau mungkin nanti akan jadi wirausaha. Ya, dengan mengenali tentang bisnis pun Anda akan tahu bahwa bisnis itu tidak hanya bicara tentang untung loh. Anda harus yakin bahwa setiap ada keuntungan, di situ juga ada risiko. Itu mungkin yang juga sering dilupakan oleh orang ya. Mau punya bisnis, selalu yang dipikirkan mungkin untungnya saja, tanpa memikirkan risiko. Kemudian yang kedua, kenapa perlu belajar bisnis? Untuk membantu Anda lebih baik memahami banyak kegiatan usaha di mana dalam prosesnya diperlukan untuk memuaskan barang-barang dan layanan. Ingat ya bahwa konsumen itu tidak hanya butuh barang, namun ada juga yang butuh jasa. Jadi kalau barang itu ada wujudnya, ya misalkan Anda beli Pepsodent, itu kan ada wujudnya tuh, ya. Membeli pasta gigi, ada wujudnya. Membeli deterjen, itu ada wujudnya. Membeli mobil, itu ada wujudnya, itu barang. Namun ada juga yang namanya jasa atau layanan ya. Misalkan seperti JNE ya, itu kan nggak ada wujudnya, tapi jasa pengiriman barang. Ya, jadi itu beda antara produk yang berbentuk barang ada wujudnya, kalau jasa itu tidak ada wujudnya. Kemudian yang ketiga, untuk membantu Anda menjadi konsumen dan anggota masyarakat yang berpengetahuan luas ya. Karena kalau kita berbicara tren ke depan ya, bisnis ini kan kadang sekarang pun tidak perlu bisa dilakukan di rumah. Apalagi sekarang kondisinya corona, COVID-19. Ya banyak bisnis yang lenyap, bangkrut ya. Karena kondisinya susah. Maka dari itulah tadi saya bilang bahwa bisnis itu harus pandai-pandai juga memperhitungkan resiko akan bisnisnya. Kan kayak corona ini kan merupakan resiko ya, tentu resiko yang tidak diharapkan. Tapi muncul seketika sampai saat ini pun belum selesai-selesai corona. Itu sangat cukup menghantam bisnis di berbagai sektor ya. Mau itu bisnis makanan, mau itu pendidikan kayak sekarang ya. Anda juga sudah mulai full online learning. Kenapa? Ya karena kalau misalkan kita tetap muka pun mungkin cukup membahayakan. Seperti Anda kalau melihat berita-berita ya di TV ataupun melihat di media sosial,
kasus corona belum berakhir. Jakarta semakin banyak. Nah, itulah mengapa perlu adanya pengetahuan tentang bisnis. Nah, what is business? Apa itu bisnis? Ya, bisnis adalah an organization that provides goods and services to earn profits. Atau bisnis adalah satu organisasi yang menghasilkan produk atau jasa untuk menghasilkan profit atau laba atau keuntungan. Ya, jadi bisnis is about how to make a profit. How to create a profit. Bagaimana kita bisa menghasilkan laba atau keuntungan dari bisnis yang kita jalankan. Berbicara tentang pengertian bisnis ini banyak versi teman-teman sekalian. Ya, beberapa yang saya kutip misalkan dari pendapat Madura 2001. Bisnis adalah suatu badan hukum yang menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan pelanggan. Cukup jelas seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa bisnis itu bisa menghasilkan barang ataupun jasa atau mungkin bisa dua-duanya. Tentunya yang diperlukan oleh konsumen atau pelanggan. Nah, ini mungkin saya perlu jelaskan ya sedikit tentang perbedaan konsumen dan pelanggan. Nah, kalau konsumen itu mungkin beli barang, dia konsumsi. Tapi belum tentu dia menggunakan barang yang dia pakai tadi berkali-kali atau berulang-ulang. Nah, kalau dia menggunakannya berulang-ulang, maka dia disebut pelanggan ya. Jadi tingkatan kita berbicara pelanggan itu tingkatannya lebih tinggi daripada kita berbicara konsumen. Maka kalau Anda ke bank pasti ada CS ya, customer service. Bukan consumer service. Ya, bukan layanan konsumen tapi layanan pelanggan kalau kita ke bank, CS ya, customer service-nya. Jadi pelanggan itu levelnya lebih tinggi daripada kita berbicara hanya di level konsumen. Kemudian dari terjemahan bisnis dari Boone and Kurtz tahun 2002, dia mendefinisikan bisnis adalah semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Ya, jadi pengertiannya pun tidak jauh berbeda dengan Madura tadi ya. Intinya adalah bisnis itu menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen atau pelanggannya dalam sebuah sistem ekonomi ya. Jadi karena setiap negara kan punya sistem ekonomi yang berbeda-beda. Di bisnis ini pun juga salah satu pendongkrak atau pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. The nature of business. Banyak orang yang mengatakan bahwa bisnis itu artinya adalah usaha, berusaha ataupun perusahaan. Namun, dunia bisnis saat ini ya dengan adanya kemajuan-kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi, ya, kemajuan-kemajuan itu tentu berdampak positif. Namun juga bisa berdampak negatif ya, bisa mengancam juga bisnis itu sendiri. Poin penting dari slide ini adalah bisnis harus bisa menyesuaikan berbagai perubahan dan kemajuan tersebut. Jadi bisnis itu harus peka tentang perubahan dan kemajuan yang terjadi di lingkungan bisnisnya. Jadi tidak boleh hanya melihat sisi internalnya saja, tapi lihat dong di luaran sana. Misalkan bagaimana kompetitor atau bisnis kompetitor dari perusahaan sejenis. Maksud saya perusahaan yang menjual barang atau jasa yang sama. Kalau perusahaan tidak tanggap akan kompetitor misalkan atau pesaing, ya bisa habis kita ya. Pangsa pasar kita akan habis. Kenapa? Karena mungkin konsumen kita lari ke perusahaan itu. Misalkan berbicara produk kita.
produk kita itu saja gitu ya. Sedangkan perusahaan yang lain sudah dengan inovasi produknya, ya, apalagi kalau kita berbicara seperti barang elektronik ya, misalkan kayak handphone, laptop, itu kan sangat rentan sekali dengan isu inovasi produk. HP aja misalkan Samsung ya, bulan ini keluar versi yang ini, bulan depan sudah ganti versinya, bulan depan lagi ganti. Itu inovasi produk. Artinya apa? Untuk membuat konsumen itu loyal bisa jadi dengan menawarkan berbagai jenis atau berbagai fitur produk. Anda tahu Unilever kan? Unilever itu Anda lihat. Coba kalau Anda ke kamar mandi Anda, berapa banyak barang dari Unilever? Mungkin pasta giginya, mungkin sampo-nya, ya. Itu Unilever. Artinya tidak hanya menjual satu produk saja, tapi dia punya produk-produk yang lain. Dia punya kecap, ya. Dia punya obat dan sebagainya. Dia di kosmetik juga. Supaya apa? Kalau mungkin konsumen bosan dengan produk dia yang satunya, dia akan bisa mungkin menangkap atau menambah konsumennya di produk yang lain. Jadi, yang mau saya sampaikan dari slide ini adalah bisnis atau perusahaan itu perlu peka terhadap perubahan lingkungan. Karena kalau tidak peka, dia bisa habis atau bisa dikalahkan oleh kompetitornya. Nah, bisnis itu ada yang profit dan juga yang non-profit. Ya, sesuai dengan namanya. Ya, kalau yang non-profit dulu, ini berarti adalah bisnis yang tujuan utamanya itu tidak mencari keuntungan ya, misalkan untuk kemanusiaan, kegiatan amal dan sebagainya. Misalkan seperti LSM, lembaga swadaya masyarakat, misalkan panti asuhan, yayasan, itu kan dia tujuan utamanya tidak untuk mendapatkan keuntungan. Itu bisnis yang non-profit. Sedangkan untuk bisnis yang profit, ya ini jelas ya, ini adalah bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan. Ya, tadi saya bilang misalkan Unilever, ya, Indofood, ya, terus kemudian dan perusahaan-perusahaan yang lain, bank itu kan juga ada profitnya di situ. Itulah beda yang sangat mencolok antara bisnis yang profit dan non-profit dilihat dari tujuan utamanya. Kalau bisnis yang profit itu tujuan utamanya mencari keuntungan, sedangkan untuk bisnis yang non-profit tujuan utamanya adalah tidak mencari keuntungan. Nah, ini sedikit overview atau gambaran tentang lingkungan bisnis ya. Ini bisa Anda lihat di sini. Ini mungkin dari yang segi dalam ya. Semakin keluar dikit, sampai keluar lagi ada perekonomian, ada kompetisi, social responsibility dan ethics, legal and regulatory forces, dan teknologi informasi. Ini setidaknya gambaran tentang lingkungan bisnis dari suatu perusahaan. Jadi tidak hanya bisnis itu memikirkan dirinya sendiri, namun ada lingkungan di sekitar dia itu yang perlu dia perhatikan. Bisa jadi yang lingkungan eksternal itu, yang di luar ya, dari luar ya, eksternal, itu bisa mempengaruhi keberadaan perusahaan itu lebih berpengaruh daripada kondisi internal perusahaan. Kan sering terjadi ya kadang perusahaan kolaps karena tidak peka terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Ini yang internal. Kita lihat unsur yang utama tadi digambar ya, ada pemilik bisnis. Ini adalah pendiri atau foundernya. Pegawai atau karyawan ini pelaksana kegiatan dalam menghasilkan barang atau jasa dari suatu bisnis. Terus kemudian konsumen ya, ini adalah pihak yang mengonsumsi produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu bisnis. Ini adalah yang internal, lingkungan pertama ya, internal ya. Lapisan kedua, tadi ada lapisan kedua.
Lapisan kedua menjelaskan aktivitas bisnis, ya. Ada manajemen di situ. Manajemen adalah kegiatan mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu bisnis atau suatu organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Itu manajemen. Di Anda sebagai mahasiswa program studi manajemen itu harus paham ya bahwa manajemen itu pengelolaan sumber daya yang ada dalam suatu bisnis dan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Ada aktivitas pemasaran, bagaimana kita memasarkan produk atau jasa yang kita punya ke konsumen. Ya, marketing, pemasaran itu penting sekali. Bagaimana kita memasarkan produk yang kita punya. Ya, kadang bisnis itu oke, menghasilkan barangnya bagus, tapi cara memasarkannya nggak oke. Artinya apa? Aktivitas marketingnya jelek. Kemudian keuangan. Jelas, sesuai dengan namanya, ini pasti berhubungan dengan uang ya. Yaitu bagaimana mengelola dan memanfaatkan keuangan guna kepentingan menghasilkan barang atau jasa dalam menghasilkan laba atau profit. Jadi bagi Anda yang bekerja nanti di bagian keuangan, ini adalah bagian yang juga penting dalam mengelola keuangan perusahaan. Ya, itu layer yang kedua atau lapisan yang kedua. Nah, layer yang ketiga atau lapisan ketiga adalah lingkungan eksternal. Di situ ada ekonomi. Bagaimana sih kondisi ekonomi suatu negara itu bisa mempengaruhi strategi bisnis dari suatu perusahaan. Kan sempat ya isu-isu beberapa hari terakhir Indonesia akan resesi. Ya kan beberapa negara dunia sudah mengalami resesi akibat corona. Ya kayak Korea itu kan sudah diisukan mengalami resesi. Nah, kondisi ekonomi seperti itu juga bisa mempengaruhi bagaimana strategi bisnis yang akan diterapkan. Belum lagi corona ya. Kan lingkungan eksternal yang yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian IT, teknologi informasi. Bagaimana kemajuan atau perkembangan teknologi informasi itu bisa diperhatikan oleh bisnis. Ya, kemajuan teknologi. Jadi kalau misalkan bisnis tidak peka juga dengan IT, dia akan ketinggalan dengan pesaingnya. Ya, misalkan kita melihat kayak PT Pos gitu ya. Dulu mungkin mengirim surat itu oke lewat PT Pos. Nah, sekarang apa-apa sudah menggunakan handphone. Bisa jadi mungkin surat sudah tidak diminati ya, karena sudah tidak sesuai dengan trennya, dengan dunianya. Kemudian kekuatan hukum dan peraturan. Ini mengingatkan kepada setiap perusahaan bahwa harus tetap mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Kalau misalkan ada aturan bayar pajak, bayarlah pajak. Ya, karena itu ada aturan dari pemerintah. Kemudian ada tanggung jawab sosial dan etika. Artinya apa? Sebuah bisnis itu perlu bertanggung jawab sosial untuk memperkecil dampak negatifnya terhadap masyarakat. Atau dengan kata lain, tingkatkanlah dampak positif suatu perusahaan itu terhadap masyarakat sekitar. Itu juga perlu. Ya, misalkan mengambil beberapa karyawan dari masyarakat sekitar yang dekat dengan letak perusahaan. Itu kan tanggung jawab sosial ya. Sama etika. Kalau misalkan perusahaan itu mengeluarkan limbah, ya jangan buang asal limbah ke sungai dekat perusahaan misalkan. Itu kan nggak ada etikanya. Bisa didemo. Keberlangsungan perusahaan bisa terancam. Kemudian, ini yang juga tidak kalah penting, kompetisi atau persaingan. Kadang ada istilah siapa yang kuat, dia akan bertahan dalam suatu bisnis itu. Kalau yang tidak kuat, dia akan terlempar, akan bangkrut.
Kenapa? Karena kompetisi ini sangat penting sekali diperhatikan. Maka tadi saya bilang di awal, perusahaan tidak boleh hanya merasa wow dari segi internalnya, tapi coba dilihat pesaingnya itu sudah melakukan apa. Pesaingnya sudah melakukan apa dibandingkan kita sudah oke nggak sih dibandingkan kompetitor kita? Ya kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak bisa bersaing dengan mereka, kita akan kalah. Kita akan terlempar, kita akan bangkrut ya. Makanya perlu sadar tentang yang namanya kompetisi atau persaingan. Harus peka dengan adanya persaingan. Faktor-faktor produksi ada 5. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan lebih jelas. Ada tenaga kerja, labor, modal, capital, sumber daya informasi, entrepreneurs, ya wirausaha, dan physical resources, sumber daya fisik. Lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama, tenaga kerja atau SDM. Sebuah bisnis pasti butuh SDM atau sumber daya manusia. Artinya apa? Kalau kita menghasilkan barang atau jasa, maka mereka-mereka inilah SDM kita lah yang akan menghasilkan barang atau jasa yang akan kita buat. Yang kedua modal, jelas ya sebuah bisnis dibangun pasti ada modal. Untuk menggerakkan atau menjalankan bisnis dari suatu perusahaan. Sumber daya fisik, ini adalah segala sesuatu yang berwujud, ya kan fisik ya, ada wujudnya, yang digunakan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Komputer misalkan ya, laptop, fotokopi, kendaraan ya, mobil misalkan, dan sebagainya. Faktor produksi yang keempat adalah entrepreneurs, wirausahawan. Ini adalah orang atau individu yang bisa melihat peluang atau kesempatan dan juga bisa punya kemampuan untuk menanggung resiko dari sebuah bisnis yang akan dijalankan. Ingat, jangan hanya pandai melihat peluang, tapi lihatlah juga kira-kira nanti kalau saya akan menjalankan bisnis itu, risiko apa yang akan saya alami. Jadi jangan hanya pertimbangkan enaknya saja atau untungnya saja, tapi ingatlah bahwa bisnis itu juga melekat adanya risiko. Faktor produksi yang terakhir adalah sumber daya informasi. Ini sangat jelas sekali ya, bahwa informasi-informasi yang digunakan dalam kegiatan bisnis. Ya, informasi pesaing misalkan, informasi tentang bagaimana mendapatkan bahan baku, informasi misalkan peraturan-peraturan terkini terkait adanya suatu bisnis misalkan, itu informasi. Faktor produksi yang terakhir yang harus ada dalam satu perusahaan. Baiklah, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini tentang konsep dasar bisnis. Harapan saya adalah semoga mahasiswa sekalian bisa memahami materi yang saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.